Kajian spesial edisi Lebaran, temu kangen, forum silaturahmi 3188. Wah, panitianya sibuk banget nih hari ini kayaknya nih. Halo, kita. Ya. Ya. Halo. Assalamualaikum. Langsung masuk sasat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nah, ini ruangan kajiannya nanti. Kajian spesial edisi Lebaran. MC duluan, MC. Absen duluan. Alhamdulillah, Ustadznya udah hadir nih, Pak Dewan. Iya nih, Bu Dewan. Si seksi konsumsi dulu nih. Wah, ini ibu-ibu yang menyiapkan hidangan untuk kita nih. Hah? Oh, mana coba lihat saladnya? Belum. Mau lah. Ya. Tuan rumah ini Sahibul Bait. Ya. Ya, satu dua. Tuh 2 3. Alhamdulillah, akhirnya fotografer kita ada hadir nih. Guru primadona dulu. Baca dengan kimia. Bukan. Ini para peserta alumni 31 yang ditersebut. Gue ngenyorotnya senengnya dia. Wah, Ustaz Yadi, selamat datang Ustaz Yadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ya. Wah, iya. Ajay. Sini Jay, absen Jay. 1 2 3. Oke, sip. Ikhlas kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang paling kami muliakan, ibu-ibu tercinta yang alhamdulillah bisa hadir hari ini, ibu-ibu guru yang waktu itu mengajar kita, dan yang kami muliakan memang belum datang, yaitu Ustadz Ahmad Ibnul Himan Rantau SMA yang akan memberikan kajian, dan yang paling kami banggakan, paling kami cintai, dan yang paling kami sangat-sangat muliakan, yaitu para sahabat yang insya Allah kita juga akan bersama-sama nanti masuk ke dalam surganya Allah, yaitu sahabat putih abu-abu angkatan 88. Ya, tepuk tangan juga boleh untuk support kegiatan kita hari ini. Baik, marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara kajian spesial edisi Lebaran dan temu kangen bersama guru-guru SMA 31 Jakarta periode 1985-1988 bersama para sahabat yang alhamdulillah hari ini diperkirakan jumlah sahabat yang bisa hadir di acara ini adalah kurang lebih berdasarkan absen gitu kali ya, kurang lebih hampir 150 peserta. Subhanallah, luar biasa sekali. Ini memang hal yang alhamdulillah mungkin karena kedatangan ibu-ibu guru sehingga mereka bisa hadir di sini. Dan tak lupa pula salawat, salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, di mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selalu umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tilawah Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Syareja Abdul Al-Warisi Al-Hafiz yang merupakan putra dari Ibu Bapak Dono Oni Sarwito. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته
menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkan, wahai Tuhanku, sayangi keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada saat aku masih kecil. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alunan kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita semua. Semoga Allah memberikan pahalanya bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Forum Silaturahim 3188, yaitu Bapak Dono Oni Warsito. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih MC Bunda Rita dan Bunda Sri. Mungkin ibu-ibu saya di sini, maaf ini. Yang saya hormati tentunya ibu-ibu, mohon maaf nanti kenapa bu, nanti kita bersilaturahmi. Kemudian ya teman-teman semua, sahabat soleh-solehan yang insya Allah dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim
Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah, masih sehat-sehat semua Bu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keberkahan umur, kemudian rezeki yang melimpah berkah dan barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya marilah kita sama-sama panjatkan doa tentunya kepada guru-guru kita yang telah mendidik kita yang wafat. Kita masih dalam suasana Lebaran walaupun sudah masuk ke bulan Zulkaidah ya, telah lewat bulan Syawal, tapi tidak salahnya saya selaku pengurus dari silaturahmi pengurus silaturahmi 3188 mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan karim siyamana wa siyamakum wa ja'alna wa iyyakum minal awilin wal fa'ilin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin, semoga seluruh amal ibadah kita bulan suci Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, semakin banyak yang hadir. Insyaallah ada Pak. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan. Mohon maaf sudah kita putus sedikit. Bantu beliau. Pak. Kami juga ketemu baru sekarang nih sama teman-teman. Kemudian yang terakhir, tentunya saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Yang pertama tentunya kepada teman-teman semua, seluruh donatur yang telah mensupport sebagai misinya untuk program-program yang diadakan oleh Pengurus Silaturahmi. Di antara ada program motif di mana kita membantu teman-teman kita yang kurang secara finansial, secara sosial ekonomi. Ada sekitar 50 orang. Bu, Bapak, kita punya ada 9 tahun kita pernah bikin kita semua. Kita bikin juga semacam tas sunduk untuk kipas para teman-teman yang telah wafat di anak yatim. Kemudian juga ada kekurangan. Kita satunya sekitar ada 50 orang musafir yang alhamdulillah terus istiqomah untuk memberi bantuan kepada teman-teman kita yang kekurangan. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Kemudian tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada para pengurus dan panitia yang telah bekerja keras luar biasa untuk menyiapkan dan menyelenggarakan acara sehingga kita sampai saat ini bisa hadir di tempat ini dengan keadaan yang senang, gembira, dengan makanan melimpah, namun dengan teman-teman sahabat soleh-soleh. Mungkin saya akan perkenalkan pengurus yang sekarang. Kebetulan kami setiap 3 tahun berganti pengurusan di antara teman-teman kita. Saya tahun lalu diberi amanah, perkenalkan saya Dono Marsino, kakak saya dan adik saya empat-empatnya dari SMA 31 berurut 86, 87, 88, 89. Ini muslim lagi paling apa dulu keluarga saya. Udah teman-teman. Jadi pengurus kemudian saya diberi amanah menjadi ketua forum silaturahmi tahun ini. Saya dibantu oleh beberapa teman. Yang pertama ada Bunda Arini Janata. Assalamualaikum. Saya Merapat khususnya berdiri. Udah ada Bunda Inis. Ini bendahara kita Bu. Ini mantan anggota DPRD Depok Bu. Mantan bos ini, mantan pejabat. Kemudian ada Bunda kita. Nah itu yang di belakang. kita ini Motor serangan saya. Bunda kita ini kapten acara kita hari ini. Kemudian ada Win, Bunda ini, Pak Bunda ini di luar. Kemudian dari bapak-bapaknya ada Darwin, kemudian ada Om Awe, Semawan. Udah kayak pejabat tuh ya, sama sekarang pejabat semua. Kemudian Bawi mana Bawi? itu ada Oh ya. Satu lagi Pak Oni
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu yang kami cintai dan para sahabat, acara selanjutnya yang kita tunggu yaitu penyampaian kajian oleh Ustadz Ahmad Ibnul Himam Rantau LCRE yang akan dipandu atau dibantu oleh Ibu Arini Janata. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin saya sambil membacakan biografi Ustaz. Sahabat salih-salihah semua, juga Bapak dan Ibu guru, hari ini sangat membahagiakan karena kita berkesempatan untuk bertemu dengan seorang dai muda nasional. Umurnya kayaknya jauh nih dari kita ya. Nah, beliau adalah Ustadz Ahmad Ibnul Himam Rantau LCMA. Ustadz Ahmad Ibnul adalah anggota Komisi Dakwah MUI Pusat. Beliau riwayat pendidikannya adalah alumnus Institut Ilmu Al-Quran, bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Beliau juga alumnus penerima beasiswa LPDP dari Harvard Seminary Connecticut, USA. Kof University di Hadramaut, Yaman, bidang syariah dan hukum. Jadi, Masya Allah, bahagianya kita hari ini ya. Beliau berkesempatan dan bersedia untuk memberikan ilmu untuk kita. Yang hari ini topiknya spesial dipilih oleh Mas Ketua, yaitu antara hablum minanas dan hablum minallah dalam rangka kita bertakwa. Karena kita cita-citanya mau reuni akbarnya di surga nanti Ustaz, Insya Allah. Jadi kita ingat tadi apa yang sudah kita sepakati, tidak ada yang ngobrol sama sebelahnya. Ya, monggo Ustaz silakan. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Musabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Madinah saat itu belum Madinah namanya, Yathrib. Itu kan orang-orang Yathrib belum pernah ketemu Nabi ya. Tapi orang Yathrib langsung memiliki conclusion, kesimpulan, arafna annahu laisa bikadzdzab. Kami tahu orang ini bukan pembohong. Nah, mereka menilai itu dari apanya Nabi? Dari wajah. Jadi wajah itu bisa menjadi representasi diri seseorang. Dan itu saya buktikan pagi ini. Ya kenapa saya tadi bilang yakin Bapak Ibu doanya makbul, mustajab? Karena saya perhatikan dari ujung-ujung ini wajahnya kelihatan semua ya. Lihat wajahnya. Tak, Ya, lihat wajah betul. lo, tak. Betul kan? Lihat wajah lo. Kalau nggak kelihatan namanya nggak. Tapi benar. Jadi kalau kata Lihat wajah lo. anak-anak Gen Z sekarang, Bapak Ibu, kalau kita duduk bareng orang-orang soleh-solehah itu vibes-nya beda. Vibes-nya itu positif, auranya itu bagus. Dan itu lagi-lagi terbukti pagi ini. Biasanya saya isi kajian, isi ceramah di mana-mana gerah panas, di sini adem. Antara hablum minallah dan hablum minannas. Ramadan kemarin, Bapak Ibu, satu ayat menjadi sangat populer dan memang biasanya populernya tahunan ayat ini. Surat apa?
Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 183. 183. Masya Allah. Betul ya? Bunyinya gimana? Ya iyalah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum La'allakum tattaqun. nah la'allakum tattaqun. Ya. Supaya kalian semua apa? Bertakwa. Tapi jangan lupa, takwa itu ada dua dimensi, Bapak. Pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Hubungan kita dengan sesama itu lebih kompleks ketimbang hubungan kita dengan Allah. Nah, Ramadan kemarin itu sudah selesai hablum minallah kita. Ramadan itu kan titik beratnya daripada di hablum minallah ya. Bapak Ibu puasa setiap hari. Nabi, ini hadis Bukhari nomor 6534. Man kana indahu mazlamatun, siapa yang merasa memiliki kezaliman ya li akhihi, terhadap saudaranya sesama muslim, falyatahallalhu. Nah, itu kalimat redaksi hadisnya begitu. Falyatahallalhu artinya maka minta halallah dari diri saudara yang dia zalimi. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, ada orang hablum minallahnya baik, tapi kalau hablum minannasnya buruk, itu bisa menjadi bumerang. Nih, kalau tadi hadis Bukhari, ini hadis Sahih Muslim. Ya, di dalam hadis Sahih Muslim ini Nabi bertanya, nomor hadis 2581. Ya, hadis Muslim nomor 2581. Nabi tanya kepada sahabat, atadruna mal muflis? Kalian tahu nggak siapa yang dikatakan bangkrut atau pailit? Yaumul qiyamah bisolati, datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat banyak, wasyamin, puasa rajin, wazakatin, zakatnya tepat waktu, tapi hablum minannasnya anjlok. Qad syatama hada, mulutnya suka mencaci, suka memaki, suka menghina, suka menyakiti perasaan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan lebaran yang kadang mungkin keluar kita tidak sengaja nyakitin hati orang lain. Contohnya, kok udah nikah belum punya anak? Itu kan pertanyaan sederhana, tapi kalau dilemparkan kepada orang yang sudah lama menikah tapi memang belum diberi keturunan, itu kan bisa menyakiti hati perasaan dia kan? Betul kan? Atau misalnya sudah lama tidak menikah, menjomblo. Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kadang mungkin menyakitkan. Waqalda fahada, atau suka menuduh. Kalau bahasa kita menuduh itu apa ya? Bikin hoax, bikin berita bohong, hoax, fitnah, atau ghibah. Kadang-kadang orang kalau dinasihatin, alasannya gini, Ustaz, saya nggak ngomongin dia kok, emang orangnya begitu. Justru ghibah itu definisinya apa? Membicarakan aib orang lain yang memang aib itu berupa fakta, itu ghibah. Kalau memang yang kita bicarakan mengada-ada, namanya apa? Fitnah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab, buhtan. Buat baik, siapapun orangnya, apapun agamanya, di dunia dapat balasan. Di dunia dapat balasannya. Di akhirat, kalau non muslim, kita dia berbagi ke Gaza, Palestina. Bahkan dalam beberapa pertandingan nasional Portugal lawan bukan negara saya menyebutnya, penjajah Israel, itu kan Ronaldo menolak untuk dunia balas sama Allah, gak akan ditahan-tahan. Kan kita juga punya banyak kan lingkungan sekitar kita, orang manusia yang baik kan. Ada masjid lagi bangun, dia ikut nyumbang partisipasi. Bahkan besok di luar Idul Adha nih, saya mengisi banyak di beberapa perkantoran itu ya, ada jalan direksi dan jalan komisinya non muslim. Tapi begitu Idul Adha ikut nyumbang. Malah sapi yang dia sumbang seorang diri dengan sapi yang kita patungan 7 orang,
Gedean dia sapinya. Bener ya? Iya. Nah, orang berbuat baik yang manusia di dunia dapat balas saja. Dapat dikasih sama Allah, Bapak Ibu. Tapi untuk di akhirat, sorry to say, selama dia tidak login, dia tidak masuk ke dalam agama kita, di akhirat kita. Gitu ya. Baik, maka sayangi siapapun yang ada di bumi. Imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Atau kalau dulu di dalam buku-buku pendidikan Pancasila, kalau zaman saya nama mata studinya PPKN. Mungkin kalau Bapak Ibu PMP kali ya. Supaya orang betul kan? Template itu kan. Atau sekedar menyeberangkan nenek-nenek. Contohnya kan selalu itu di buku, nyeberangin nenek-nenek, betul kan? Begitu neneknya diseberangin marah-marah. Bapak orang saya nggak mau nyebrang diseberangin. Bukhari pertama nomor 1367 sampai 368. Nabi lagi lewat, ada 2 jenazah lewat Bapak Ibu. Pertama, jenazah yang pertama asnau 'alaiha khairan. Orang-orang di sekitarnya memuji dan menyaksikan jenazah ini orang lain. Sampai meninggal fulan bin fulan. Wah, Masya Allah ya, orang ini baik begini. Kata Nabi wajaban. Wajaban itu artinya pasti. Jenazah kedua sebaliknya akan diambil persaksiannya. Saksikanlah wahai jamaah bahwa orang ini termasuk orang baik. Ya, mari kita menjawab baik. Ya walaupun kadang ada kritik juga, Ustaz, kok terkesan kayak formalitas ya. Padahal saya tahu orangnya nggak baik, Ustaz. Nggak pernah sholat, nggak pernah karena juga. Setelah mereka mau masuk surga karena sudah menyelamatkan yang kenal, mereka mau balik ke surga dihalangi. Dan Allah tak dulu balik lagi ke neraka. Sekarang keluarkan orang-orang yang pernah berbuat baik walaupun hanya senilai 1 dinar. 1 dinar itu FYI 4,25 gram. Silakan teman-teman. Pertanyaan kesempatan pertama untuk 2 orang, 1 ikhwan, 1 akhwat. Silakan. Ada? Wah, paham semua nih bilangannya Ustaz. Soal hablum minanas kayaknya udah pada juara nih Ustaz. Amin, amin. Yakin? 1. Yes, silakan Bu Indri. Dari ikhwan? Kalau diam antara ngerti atau liar nih. Kayaknya ngerti sih Ustaz kalau teman-teman saya mah juara. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hablum minanas, mau tanya untuk kalau orang yang kita gibahi itu bagaimana kita memohon ampun untuk orang yang telah kita gibahi? Orang yang digibahin nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu bagaimana kan? Kalau tahu kan kita minta maaf ya kan? Kalau nggak tahu gimana? Ya. Masalah hibah ini dalam kitab-kitab tasawuf atau kitab akhlak tazkiyatun nafs itu pembahasannya panjang. Pertama gitu, kalau orang yang kita hibah itu tahu bahwa kita membicarakan dia, maka minta maaf. Ya, minta maaf. Tapi minta maaf dengan momen, waktu dan strategi yang tepat. Yang kedua, kalau yang kita hibah itu tidak tahu, kita lihat kondisinya. Kalau kita maju untuk minta maaf malah memperburuk suasana, maka lebih baik tahan, minta ampun langsung ke Allah. Minta Allah supaya untuk nanti menanggung itu, untuk nanti di akhirat kita tidak dituntut oleh dia, karena dia nggak tahu kondisinya. Tapi kalau misalnya orangnya sih ya low profile, easy going, kalau kita minta maaf walaupun dia tadinya nggak tahu tapi dia kita yakin punya potensi kita dimaafkan, ya lebih baik kita maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Begini, jadi kita kan bekerja ya Ustaz ya. Kemudian ada anak buah kita kan berbeda karakter masing-masing dan ada kelemahan dan kelebihan. Kemudian dalam rapat misalkan orang ini nggak ada nih, orang ini nggak ada. Kita bahas kejelekan dia itu gimana Ustaz? Satu Ustaz. Yang kedua,
saya menyampaikan anak buah gitu yang tidak profesional ke customer yang customernya tidak kenal. Misalkan saya sampaikan bahwa jangan bekerja dengan stakeholder ya, jangan bermitra dengan saya tidak sebutkan orangnya gitu. Nah, saya sebutkan ketidakbaikannya gitu. Itu bagaimana itu juga. Terima kasih. Ya. Baik, yang pertama itu dilihat niatnya Pak. Ketika lagi meeting rapat, si objek tidak hadir di rapat tersebut. Kalau niat dia pemimpin rapat atau pimpinan dalam sebuah instansi ini ingin memberikan semacam masukan untuk yang lain agar tidak mencontoh hal yang serupa, agar tidak mencontoh hal yang seperti itu, maka itu boleh asalkan dia tidak mention orangnya. Karena hibah itu Pak, ketika dua, kalau hibah kan pasti kan ada mutakalim, ada mustami, ada pembicara, ada pendengar. Kalau si mutakalim, si pembicara dan si pendengar ini tidak sama-sama tahu siapa yang dibicarakan. Kalau misalkan sama-sama tahu walaupun pakai kode-kode, itu sudah termasuk hibah. Jadi kalau bisa diberi saja, misalnya jangan di-mention orangnya, namanya jangan di-mention, tapi bilang saja ada di antara kita karyawan yang perilakunya seperti ini A, B, C, D. Maka kalian jangan ikuti itu. Di samping itu melanggar norma norma keseharian, itu juga melanggar peraturan perusahaan misalnya begitu. Ustadz, izin, ini ada permintaan Ustadz membuat 2 pertanyaan. Biar adil, satu dijawab oleh Ikhwan, ya, satu jawab oleh Ikhwan. Karena saya khawatir Ustadz, kalau biasanya ibu-ibu paling cepat kalau menjawab. Jadi demi pemerataan satu-satu. Monggo silakan Ustadz. Baik, pemerataan. Ayo bersiap ya teman-teman. Ada hadiahnya? Ada dong. Umroh boleh umroh. Ada hadiah umroh. Ya, ketemunya di depan masjid. Baik. Pertanyaan pertama, ini untuk siapa dulu? Ikhwan dulu apa dulu? Ikhwan dulu boleh. Dulu ya, Bapak-bapak. Bersiap teman Ikhwan. Iya, Bapak-bapak diperhatikan pertanyaannya. Bahwa kita di dalam beragama itu tidak hanya fokus terhadap hablum minallah dan hablum minannas. Oke? Siap-siap dah. Bahkan seringkali hablum minannas itu menentukan nasib kita di akhirat. Oke? Nah, kemudian ketika kita punya kesalahan kepada Allah dan kepada manusia, tentu kita akan meminta maaf dan meminta ampun. Sebutkan syarat taubat kepada Allah dan syarat taubat kepada manusia. Nah, Bapak itu yang tadi mau nanya kayak tadi. Silakan Bapak dijawab. Mic-nya ada mic-nya? Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat untuk kepada Allah, satu adalah menyesali, kedua meninggalkan, ketiga tidak mengulang kembali. Ya itu. Terus yang ke sesama hablum minannas, ada dua hal ya. Tambahan meminta maaf ya. Minta maaf. Ya betul. Itu aja. Baik, ya. Jadi jawabannya betul ya. Tepat sekali jawabannya. Alhamdulillah. Hadiahnya silakan. Langsung aja kepada. Langsung Pak, silakan maju Pak. Ya. Ustadz yang jawab Ustadz juga. Ustadz juga. Ini ada kunci motor saya lihat ini. Terima kasih banyak Ustadz. Dan ini Om Anjay yang jauh-jauh datang dari Tasik. Terima kasih. Dari mana Tasik? Dari Tasik Ustadz. Masya Allah. Pahalanya paling gede Pak, insya Allah Pak. Insya Allah. Amin, amin. Sekarang buat akhwatnya ya, buat Untuk ibu-ibunya. akhwat, kelihatannya tadi semua langsung hening loh Ustadz. Oh gitu ya. Ini ciri-ciri murid SMA 31 emang begitu Ustadz. Alhamdulillah. Monggo silakan Ustadz. Baik, pertanyaannya. Bahwa ketika kita menjadi orang baik, akan banyak feedback yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Karena tadi ibu-ibu saya lihat banyak yang mencatat dan banyak yang fokus, maka pertanyaannya akan lebih sulit. Ya Allah. Terima tantangan. Sedikit ya. Sedikit saja bedanya. Jadi di antara feedback kita menjadi orang baik akan mendapat banyak feedback dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya kita mendapat rahmatnya. Di surat apa atau surat berapa dan ayat berapa yang menyatakan bahwa
Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan rahmat kepada orang baik. Satu pertanyaan pertama. Belum. Enggak, pertanyaan belum ya. Oh, tapi sudah tujuh tangan tadi Budi Hari. Ya. Silakan lanjut. Pertanyaan kedua, ada dua pertanyaan tapi itu masih saling berkaitan. Surat berapa, ayat berapa, atau surat apa, ayat berapa, dan berapa minimal requirement kita akan dimasukkan ke dalam surga ketika kita menjadi orang baik yang bersaksi terhadap diri kita. Masya Allah. Gas. Masya Allah. Ya. Surat 7 ayat 5. Ya, surat 7, surat Al-A'raf ayat 56, bunyi ayatnya tahu? Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang. Oke, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Baik. Masya Terus Allah. berapa minimal requirement yang diperlukan untuk kita menjadi masuk surga? Cukup 2 orang. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, barakallah. Hadiahnya Ustaz ini namanya Ari Bowo Susmowati. Masya Allah. Saya biasa panggilnya Budi Ari. Iya, silakan Ibu, silakan. Ini masuk majalah Tempo ya Bu. Tempo terbit, Tempo enggak. Alhamdulillah. Ustaz ternyata seru juga ya selera wajah. Terima kasih. Ya, 1, 2, 3. Thank you very much. Terima kasih banyak Iya, Ibu. Oke, kemudian untuk ketiga tadi yang bertanya, boleh maju ke depan. Ini yang dapat bertanya. tiga-tiganya. Yang bertanya. Alhamdulillah. 2 dari Ikhwan, 1 dari Akhwan. Silakan. Qualified semua nih hasil cetakan Bu Guru, Pak Guru. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Ananda Abrol ini adalah putra dari sahabat kita dan sekaligus ketua. Abrol adalah hafiz 30 juz. Semoga di angkatan kita nggak ada yang hafiz, tapi anak-anak cucu kita nanti adalah hafiz dan hafizah 30 juz. Silakan Mas Abrol. Sebelum kita berdoa, mari kita tundukkan niat kita luruskan niat kita, dan kita angkat kedua tangan kita dan tundukkan pandangan kita. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Ustaz untuk memimpin doa kafaratul masjid. Silakan. Baik,
Saya akhiri kajian pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum kafaratul majlis, mari kita gaungkan dan gemakan kalimat tauhid 3 kali dengan harapan mudah-mudahan kalimat itu mudah kita ucapkan ketika nanti kita sakaratul maut. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah Ustaz, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Ikonul Imam Rantau LCMA atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami persilakan untuk Ustaz bergabung dengan kami karena acara selanjutnya. Silakan Bunda Anita.